Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara siraman rohani Gereja Israel Masih Pegangsaan. Hari ini saya mengajak kembali Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan kami bersama. Berkati setiap kami dan tolong hamba-Mu yang lemah ini dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, semua kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yunus pasal 1, Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10, tetapi saya membacakan satu ayat saja untuk Bapak Ibu sekalian dalam ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10, saya membaca ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkin aku memandang lagi bait-Mu yang kudus." Amin. Saya akan membaca ulang Yunus pasal 2 ayat yang keempat. "Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus?" Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita berada dalam lembah kekelaman atau ujian atau masalah yang berat, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidup saya?" Seringkali itu pertanyaan-pertanyaan itu ada dalam hidup kita. Nah, apakah itu juga terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Beberapa kali saya mendengar dari jemaat yang sharing kepada saya ketika dia mengalami masalah, persoalan, pergumulan, selalu berkata begini, "Kenapa ya Tuhan kok mau menimpakan itu kepada saya? Padahal saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah aktif beribadah. Kenapa itu Tuhan izinkan?" Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertanyaan mengapa itu biarlah kita tinggalkan dalam hidup kita. Kenapa kita harus tinggalkan? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan kadangkala mengizinkan kita masuk di dalam satu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan, sepertinya Tuhan tidak mau dengar, sepertinya Tuhan sudah melupakan kita. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sepertinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita ini gelap, sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesungguhnya itu semua Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya kita dapat melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Tujuan Tuhan untuk mendidik kita, untuk menguji iman kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan, apakah iman kita tetap terus fokus kepada Dia atau kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika itu Tuhan izinkan dalam hidup kita, jangan sekali-sekali kita marah kepada Tuhan, jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan, dan juga jangan sekali-sekali kita mengalami keputusasaan, tetapi tetaplah setia, pandang Tuhanmu, tetap imanmu bertumbuh, dan tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Engkau akan melihat betapa luar biasanya dan dahsyatnya Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah Yunus ini, Yunus mengalami pada satu titik yang begitu gelap ketika dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Bayangkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita berada di dalam perut ikan, sudah baunya amis, sudah kondisinya nggak karu-karuan, dia ada di situ. Nah, diizinkan dalam lembah kekelaman yang luar biasa dahsyat, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi apa yang terjadi? Kita dapat melihat kisah Yunus. Kalau Bapak Ibu membaca tentang kisah Yunus, Tuhan tidak berhenti sampai di situ, tetapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa dahsyat dan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Saat berada di dalam perut ikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yunus tetap mengarahkan imannya kepada Tuhan, dan dia berkata kepada Tuhan dalam Yunus pasal 2 ayat 7, dia mengatakan demikian, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi ketika dia mengalami letih lesu jiwanya di dalam dirinya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia teringat kepada Tuhan.
Dan ketika dia berdoa, ternyata doanya sampai kepada Tuhan. Dikatakan sampai kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita dalam kondisi seakan-akan kita berada nyungsep di dalam lembah kekelaman itu sepertinya tidak bisa bangun, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ingat kita tetap setia, beriman kepada Tuhan, tetap kita berdoa, maka doa kita akan sampai kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan sekali-sekali kita mengandalkan manusia ketika kita berada di dalam situasi yang sangat gelap, situasi yang sangat sulit itu. Jangan mengandalkan manusia. Kenapa? Bapak Ibu akan kecewa. Karena kebenaran firman Tuhan juga mengatakan siapa yang mengandalkan manusia itu dikatakan terkutuklah. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, manusia, tidak saja dia kecewa, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka hati kita akan menjauh dari Tuhan. Kita akan merasa bahwa kita mampu, kita bisa. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Pada saat itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mengalami semakin sulit, semakin putus asa, semakin gelap. Kenapa? Hanya Tuhan yang mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Ketika dalam masa-masa seperti itu, marilah kita lari kepada Tuhan dan berseru-seru kepadanya, maka pintu surga akan dibukakan untuk saudara dan saya. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan apa? Diberkati. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan, dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan akan diberkati. Dan ia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mengatakan akar-akarnya merambat di dalam air itu, dan tidak akan mengalami kekeringan, tidak akan mengalami panas terik, daunnya tetap hijau, dan tidak akan mengalami kekeringan dalam hidupnya, dan dia juga akan menghasilkan buah, tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu memilih yang mana? Mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Kita mengandalkan manusia, kita dikutuk. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Yunus begitu mengalami letih lesu jiwanya dan berat jiwanya di dalam kondisi yang sangat-sangat gelap dalam hidupnya, dia berkata bahwa dia tetap teringat kepada Tuhannya, dan dia berdoa kepada Tuhannya, dia mengandalkan Tuhannya, maka doanya sampai kepada Tuhan di bait kudusnya Tuhan. Demikian juga dengan saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengandalkan Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, maka di situ dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan diberkati. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami panasnya terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, luar biasa orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin Bapak Ibu diizinkan untuk lewat lembah kekelaman, jangan mengandalkan manusia, jangan meninggalkan Tuhan, tetapi mari kita datang mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak mengalami kekecewaan, kita tidak mengalami masalah yang lebih berat lagi, tetapi kita diberikan pengharapan, kita diberkati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berhentilah menggerutu dan mengeluh dan berkeluh kesah ketika itu diizinkan Tuhan, masalah itu diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya tetaplah tenang dan berucap syukur kepada Tuhan. Karena dalam Amsal 14 ayat 30a mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi ketika kita punya pergumulan, beban berat
diizinkan Tuhan menimpa kita, kita memiliki hati yang tenang, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu akan tetap memberikan kesegaran tubuh kita, tidak membuat tubuh kita sakit, membuat tubuh kita lemah. Tetapi disitulah ada satu letak kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yunus pasal 2 ayat 9, tetap di dalam kitab Yunus, tapi sekarang kita membaca ayat 9, dikatakan demikian, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dalam situasi yang tidak enak pun di situ, Yunus berkata bahwa dia tetap bersyukur di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban syukurnya kepada Tuhan, dan dia akan membayar nasyarnya kepada Tuhan, karena dia percaya keselamatan hanya dari Tuhan, pertolongan hanya dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari tetap kita bisa bersyukur di tengah-tengah situasi apapun. Dengan mengucap syukur, semangat yang padam itu akan bangkit kembali, dan iman yang sudah lemah dapat kuatkan kembali. Ingat, kuasa Tuhan dapat bekerja apabila iman kita tetap menyala-nyala. Tetapi ketika iman kita padam, maka kuasa Tuhan tidak akan bekerja dalam hidup kita, tidak akan maksimal dalam hidup kita. Dan kita akan melihat kuasa Allah akan nyata dalam hidup kita. Sekalipun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagi manusia itu berkata mustahil, tetapi di hadapan Allah tidak ada satupun yang mustahil. Oleh sebab itu hanya Dialah pengharapan kita. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Yunus pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Yunus ditelan ikan besar, dia tidak mati di dalam perut ikan itu, tetapi di situ Yunus tetap hidup dan masuk di dalam lorong yang gelap, dan Yunus tetap fokus kepada Tuhan di tengah-tengah keletihan, kelesuan jiwanya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa firman Tuhan kepada ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan, sehingga Yunus dapat hidup kembali, dapat menghirup udara segar kembali. Sehingga kalau kita melihat di sini, Tuhan mampu dan sanggup menolong Yunus dalam kondisi apapun. Demikian juga Tuhan mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian dalam kondisi apapun. Oleh sebab itu, biarlah kita percaya bahwa Tuhan akan membuat jalan dalam hidup kita, seperti jalan-jalan seperti di mana hidup kita yang membuat jalan di padang gurun seperti, dan sungai-sungai di padang belantara, sehingga kita mengalami bagaimana kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dasar dalam hidup kita itu. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Saya menutup di dalam ayat Yesaya, di dalam firman Tuhan Yesaya 43 ayat 19b mengatakan, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada satu yang mustahil bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Karena kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan luar biasa dasar dalam hidupmu, dalam hidup saya dan dalam hidupmu. Bila firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami percaya hanya Engkau yang mampu dan sanggup membuka jalan dalam hidup kami. Meskipun kami diizinkan Tuhan lewat lembah kekelaman, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, membawa kami keluar dari jalan yang kelam, dari hidup yang gelap itu, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan ke jalan yang terang, jalan yang penuh harapan, jalan yang penuh berkat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kalau ada Bapak Ibu saudara kami saat ini yang mendengar firman Tuhan dalam kondisi pergumulan dan masalah dan ketakutan bahwa hidupnya sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan, bila hari ini Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulannya. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan Tuhan seluruh Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, pertolongan dan berkat Tuhan Kau limpahkan atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali. Shalom.